Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, pertama-tama tentulah marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberi nikmat kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali di bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan Ramadan. Para pemirsa yang saya hormati, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang atau Islam ini. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa kita manusia tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ngaku-ngaku beriman atau omon-omon beriman tanpa Allah diuji dahulu, tanpa Allah menguji kita. Salah satu ujian atau untuk membuktikan sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menguji kita dengan beberapa hal. Kadang kita diuji oleh Allah dengan musibah, kadang juga kita diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Salah satu ujian yang kita terima adalah dikala kita kehadiran seorang anak atau sebuah anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu anak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun menjadi ujian buat kita. Sebagaimana dalam firman-Nya yang disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun ngadim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah sebagai ujian, dan di sisi Allah pahala yang agung. Telah disebutkan dalam ayat tersebut bahwa yang namanya anak ini sepadan dengan harta benda yang ada dalam diri kita, yaitu sebagai ujian buat kita. Jamaah atau para pemirsa yang saya hormati, yang namanya ujian tentunya sebagaimana anak-anak sekolah, siswa-siswi dia ujian, kadangkala dengan ujian itu dia naik kelas, kadangkala dengan ujian itu dia tidak naik kelas atau tidak lulus. Demikian juga di saat Allah menguji kita, di saat Allah menguji keimanan kita dengan anak tadi, kadang kita ada beberapa orang tua yang lulus dengan ujian tersebut, tapi ada beberapa orang tua yang tidak lulus dengan ujian tersebut. Di mana dikala dengan kehadiran anak kok menjadikan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan bahwa anak sebagai ujian, tapi ujian kita gagal dengan diuji dengan adanya anak, yaitu di saat ada kehadiran anak kok malah menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga ada yang berhasil dalam menghadapi ujian kedatangan anak tersebut, yaitu dikala di saat menghadirkan anak, hadirnya anak di tengah-tengah kita membuat kita itu tambah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita tambah disiplin. Kita dapat menghimpun keluarga kita untuk selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dikala orang tua diuji dengan anak, ia berhasil, yaitu dikala dia dapat menghimpun keluarganya menjadi pandai berzikir kepada Allah, menjadi disiplin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, ada beberapa yang bisa didapat oleh orang tua dikala ia berhasil di dalam menghadapi ujian yang namanya
anak tersebut. Dikala orang tua itu bisa mendapatkan anak yang soleh sebagaimana doanya Robbi habli minas sholihin, dikala ia dapat mendapatkan itu dan terkabul doanya, maka ada beberapa manfaat anak soleh untuk orang tua. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa anak soleh akan memberikan nafkah kepada orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa in auladakum min kasbikum. Sebaik-baik inna atyaba, sebaik-baik apa yang kalian usahakan adalah hasil usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak adalah hasil usaha dari kalian. Untuk itu, sebagai anak soleh, maka dia akan menyadari bahwa dia menjadi seperti sekarang ini adalah hasil dari usaha dari orang tuanya. Maka dengan kesadaran itu, anak soleh dia akan memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ada kewajiban dalam dirinya untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, karena dia menyadari bahwa dia menjadi seperti sekarang ini adalah hasil dari usaha orang tuanya. Yang kedua adalah anak soleh akan menjadi kenikmatan bagi ayahnya. Karena apa? Karena dia itu sebagai anak soleh akan membayar hutang orang tuanya dikala orang tuanya atau ayahnya meninggal. Bukan hanya hutang materi saja, tapi hutang yang namanya ibadah pun anak yang soleh dia akan membayarnya. Semisal dikala orang tuanya meninggal kok dia masih punya hutang puasa, maka anak soleh inilah yang nantinya akan memberi atau menyarutang puasa tersebut. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man mata wa alaihi siyamu shoma anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dan masih menanggung hutang puasa, maka walinya yang berpuasa untuk orang tuanya. Dan yang ketiga, manfaat anak soleh untuk orang tuanya adalah dia sebagai orang tua nantinya akan menerima pahala dan balasan dari amalan anaknya. Sebagaimana sabda Nabi, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafahu bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Bahwa dikala manusia nanti meninggal, terputuslah amal-amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Itulah para pemirsa yang saya hormati, beberapa manfaat dikala kita mendapatkan anak soleh. Dikala kehadiran anak di tengah-tengah kita bisa menjadikan dia, menghantarkan dia menjadi anak-anak yang soleh. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis yang lain, itu nanti anak yang soleh, orang tua yang sudah meninggal yang di surga nanti itu terheran-heran di saat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, innar rajulu la turfa'u darajatuhu fil jannah anna li hadza fayuqalu bistighfari waladika laka. Sesungguhnya seorang laki-laki diangkat derajatnya di surga, lalu ia bertanya, dari mana aku mendapatkan ini? Dikatakan padanya, berkat permohonan ampun anak yang soleh untukmu. Itulah para pemirsa yang saya hormati, manfaat dari kita mendapatkan anak soleh. Maka dikala kita diberi ujian anak di tengah-tengah kita, marilah anak-anak kita arahkan, kita didik sesuai dengan jalan syariat, sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita didik dengan agama agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan kita mendapatkan beberapa manfaat yang tadi telah disampaikan para pemirsa yang saya hormati. Dan dikala kok kita sudah memberikan yang terbaik buat anak kita, kita sudah mengarahkan anak-anak kita kepada agama, tapi kok anak-anak kita belum bisa menjadi anak yang soleh, paling tidak kita sudah gugur kewajiban kita sudah
gugur rasa tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita itu telah mendidiknya dengan baik, dengan berusaha dengan baik agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Tapi walaupun di akhirnya kok tidak menjadi anak soleh, sudah lepas rasa tanggung jawab kita untuk mendidik anak kita, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Wah, insya Allah dengan demikian nantinya bila kita bisa mendapatkan anak yang soleh, kita bisa berkumpul kembali di surga Aden, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tersebut, orang-orang yang nanti bisa berkumpul di surga Allah dengan keluarga kita dalam keadaan bahagia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.